Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus tetap berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memiliki efek positif dan berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Lebih tidaknya tidak pernah melewatkan kecuali berikhtiar dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. La tarji'al ayyamul lati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur pun terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun, Jumat hari ini dan yang sudah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan dengan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, anak muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur yang panjang. Kemudian Allah
Kemudian mereka menggunakan waktu itu untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruknya manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun umur panjang tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya, yaitu Lataiful Ma'arif fi ma li mawasimil aminal wazaif. Nabi bersabda, wa fi Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'il ayun nasi khair qala man tala umruhu wa hasuna amaluh kila fa ayun nasi syarr qala man tala umruhu sa'a amaluh. Artinya, dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, ayun nasi khair, siapakah paling baiknya manusia? Nabi pun menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik ataupun benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, fa ayun nasi syarr, siapakah paling jeleknya manusia? Nabi pun menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka mereka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Pun sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qa'imu bi syurutil iman la yazdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal maut. Yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Ibnu Rajab Lataiful Ma'arif fi ma li mawasimil aminal wazaif, Kaira Darul Hadis 2002 halaman 302. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahmatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Lataiful Ma'arif fi ma li mawasimil aminal wazaif halaman 303. Demikian khutbah Jumat singkat ini. Semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa naqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzul mustaghfirina wa ya najatut taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadin abduhu wa rasuluh sahibuhu syarafil wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimin ammatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'mati yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.